Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan basamu. Alhamdulillah kita masya Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang, dan masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hayat, dan masih bisa kita melaksanakan semua kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjung kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita mau ulang kaji membaca ayat suci, ayat Al-Quran. Kini kita baca surah An-Nisa ayat 160 ampe. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Sadaqallahul azim. Wa baca dulu beko ko ada waktu kita sambung. Kata Allah di dalam surah An-Nisa ayat 160 ampe. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu. Kami mengutus beberapa rasul, kata Allah, sungguh kami ceritakan kisah mereka kepadamu. Engkau min qablu, dari orang-orang sebelum engkau. Disampaikan Nabi Muhammad arti kepada kita bahwa ada para rasul-rasul yang diutus Allah, mereka itu diceritakan, disebutkan dalam Al-Quran tentang cerita mereka. Kalau soal jumlah rasul, ada riwayat yang mengatakan itu 305 balik jumlah rasul. Tetapi yang disebutkan di dalam Al-Quran, nantasabui dalam Al-Quran itu 25. Beda nabi lain. Nabi itu hampir 124,000 jumlah nabi. Ada di riwayat yang menyatakan itu. Kau dalam tafsir kau ada lo disebutkan muka tu. Jadi nabi-nabi ingin menjalankan syariat, termasuk syariat sebelumnya itu berdasarkan perintah Allah dan tidak ada kewajiban untuk menyampaikan, dan kemudian dia nak punya umat, nak punya pengikut. Jadi nak dulu syariat baru kayaknya itu loh, nyoat dan dulu, lalu kemudian ada pesan-pesan tertentu yang kemudian itu nan beliau jalankan. Yo, ada kewajiban untuk disampaikan kepada yang lain.
Kalau takah Nabi Khidir itu contoh kalau inyo lo menjadi rasul untuk diikuti lo di umat abah kira hati dia. Syariat kok berdasarkan ajaran dari Nabi Khidir lo kok menjadi rasul lo Nabi Khidir itu. Abah hati dia do kapal orang bangsa nan cancak kapal itu saya ditabuk sudah kali. Itulah beko. Iya. Jadi makanya ada di antara rasul-rasul itu kan disebutkan warusulan. Ada beberapa rasul itu kami ceritakan kisah mereka terhadapmu dari sebelum itu. Jadi ado dan dicerituan. Aduh masih banyak nanadun dicerituan. Nah, warusulan lam naksushum alaika, dan beberapa rasul tidak kami ceritakan kisah mereka kepadamu. Ado dan dicerituan, ado dan tidak. Nah, di dalam riwayat dikatakan sungguhnya Allah Ta'ala mengutus 8.000 nabi. Aku dalam riwayat dalam tafsir Jalalain dalam 8.000 nabi, hampir 1.000 dari Bani Israel. Hampir 1.000 dari Bani Israel dan hampir 1.000 selain Bani Israel di antara manusia. Ada disebutkan dalam kitab Ghafir. Ada 8.000. Ada yang meriwayatkan 124.000. Nah, kalau rujukannya dalam tafsir Jalalain itu 8.000. Dalam 8.000 itu ternyata hampir 1.000 itu dari Bani Israel. Banyak separuh deh. Jadi kalau cerita Nabi yang paling banyak di dalam Al-Quran itu adalah Nabi Musa. Penyebutan Nabi Musa, nama Nabi Musa itu, namanya itu yang paling banyak di dalam Al-Quran. Lalu kemudian Nabi yang berasal dari Bani Israel itu separuh setengah. Nah, kalau jumlahnya dalam tafsir Jalalain kau ada 8.000, hampir 1.000 Bani Israel. Non Israel, non Bani Israel hampir 1.000 setengah. Betapa banyak awak membaca Al-Quran, banyak cerita tentang Bani Israel. Nah, itunya tuh. Jadi keluarga keturunan Nabi Yakub, dan sampai kepada Nabi Yusuf, jalurnya itu kan jalur Ishak. Jadi kalau dari Nabi Ibrahim, mengko Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu bertemu jo Ibrahim. Isa kok jalurnya Isa, kemudian sampai kepada Ishak, sampai bertemu di Nabi Ibrahim. Mengko ada pertanyaan, bahwa mengko dalam membaca salawat ke Nabi ketika solat tu sabit nama Nabi Muhammad dan disabit pula Nabi Ibrahim, karena memang bertemunya tu, titik temunya tu di Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Muhammad jalurnya adalah Ismail, kalau Nabi Isa jalurnya adalah Ishak. Nah, di situ jalur-jalur yang kemudian disebut dengan jalur Israel itu. Jadi sebagian dari Nabi dan Rasul itu ada. Kalau Nabi Musa dalam suatu riwayat itu nama itu disebut dalam Al-Quran 136 kali. Banyak. Yang kedua dan banyak itu penyebutan nama Nabi Ibrahim. Nama Nabi Ibrahim itu disebutkan dalam Al-Quran nama Ibrahim itu, bahkan ada nama surah Ibrahim. Tapi nama surah ada surah Musa. Nah, nama Nabi Ibrahim diabadikan menjadi salah satu nama surah. Nah, walaupun ranking kedua tu Nabi Ibrahim ko nama disebutkan nama kadang 69 kali. Nabi Yusuf 58 kali. Aduh nama surah Yusuf. Karena kisah dari Nabi Yusuf kok kisah menginspirasi lah. Mereka memotret berbagai macam peristiwa itu. Nah, itu jadi yang pertama paling banyak adalah Nabi Musa, lebih dari 136 kali. Tapi nama ada dalam surah. Jadi memang apa yang disebutkan oleh Allah, kemudian kalau pemilihan nabi yang
yang terbaik dalam Al-Quran. Namun Nabi Muhammad itu hanya 4 kali itu dalam Al-Quran. Tapi selebihnya itu panggilannya itu engkau, kata ganti. Engkau, dia. Nah, itu kata gantinya. Karena memang kan Al-Quran itu adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad, tentu bukan kisah Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu. Aku kecil ko ada Al-Quran ko bukan ada orang kapi itu macam Al-Quran ko adalah syair. Al-Quran ko adalah sihir. Ko buatan Nabi Muhammad akakaya kan kau untuk anuan diri, mempopulerkan diri. Nah, ada dalam Al-Quran tu banyak nama Nabi Muhammad, karena Al-Quran tu bukan kisah tentang Nabi Muhammad, tapi adalah wahyu dari Allah. Lalu kemudian disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 164 kau dalam Al-Quran kan memang ada diceritakan tentang rasul-rasul. Jadi pokoknya dalam sekian banyak nabi-nabi Allah, di dalamnya itu ada rasul. Dalam sekian banyak rasul itu tercatat dalam Al-Quran itu 25 rasul. Dalam 25 rasul itu adalah rasul pilihan ulul azmi. Berapa tuh? 5 kan? Siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh apa tamu Nabi Nuh nanti tunggu Nabi Nuh sekian kali lo ada nama Nabi Nuh kau 43 kali ke? 43 kali nama Nabi Nuh. Banyak juga. Nabi Isa ada sekitar 55 kali nama Nabi Musa. Ada penyebutannya Isa. Penyebutan Nabi Isa itu hanya 21. Kalau penyebutan namanya Al-Masih itu hanya 11 kali. Penyebutan Nabi Isa. Lalu kemudian penyebutan putra Maryam itu ada 23 kali. Jadi 21 tambah 11 tambah 23 55 kali. Jadi termasuk banyak juga nama Nabi Isa disebutkan nama kan, meskipun nan Isa banyak hanya 21 kali. Kalau nan Al-Masih itu ada 11 kali. Kalau yang putra Maryam intinya adalah Nabi Isa sebanyak 23 kali. Tetapi bukan berarti bahwa seringnya nama yang disebutkan dalam Al-Quran kemudian menjadi istilahnya menjadi bintang atau favorit. Tidak. Karena dalam Al-Quran itu menceritakan tentang tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh yang baik, yang bisa dijadikan pembelajaran. Tapi ada juga yang disebutkan di dalam Al-Quran yang tidak patut dicontoh. Justru Fir'aun itu lebih populer. Nama Fir'aun itu banyak loh yang ada dalam Al-Quran. Hampir 70 kali nama Fir'aun disebut. Berarti kan lebih banyak daripada Nabi Ibrahim. Nabi Musa yang paling banyak, yang paling sering disebut. Nomor 2 itu adalah lebih banyak adalah iblis, nama syaitan. Lebih populer yaitunya 89 kali. 89 kali nama syaitan kau disebutkan dalam Quran. Berarti lebih populer. Berarti karena memang perbuatan syaitan yang terkutuk itu yang harus dihindari. Maka menjadi pembelajaran bahwa ternyata dalam Al-Quran itu bukan berisi tentang kisah-kisah Nabi Muhammad, tapi juga banyak kisah-kisah Rasul-Rasul sebelumnya, termasuk juga seperti Fir'aun yang laknatullah, kemudian syaitan yang laknatullah, ada Qarun. Jadi ada simbol-simbol tertentu disebutkan, ada syaitan, ada Qarun, kemudian ada Fir'aun. Tambah lagi jalannya adalah dog, kalbun. Itu ada di dalam tungkek Nabi Musa itu, dalam kau kaji dan mau terima dari Buya almarhum, Buya tu ringan-ringan. Tu ada dalam tungkek Nabi Isa tu cerita, innal alima la ya'malu bi ilmihi fahuwa iblisun sawa.
Orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya sama seperti syaitan iblis. Tunya berilmu, tahu je kaji Tuhan kepada Allah. Mengaji tahu lebih banyak lo ilmu lain. Dia pintar, ahli strategi. Sedangkan Nabi Adam bisa terjebak dia. Yang lain-lain itu terjerumus dia. Nabi Ayub nyogoda lah. Memang kemampuan merekayasa tertentu itu seolah-olah nyo menjadi penasehat. Nyo bisa pula bermain atas nama Allah, atas nama agama. Klaim-klaimnya seperti itu, hebat. Nyo pakai dalil lo, cara pendekatannya mempengaruhi Nabi Adam tuh kan tidak mudah itu. Disogal, tapi nyo pandai mau olah, pandai mengolah, pandai flying victim orang kini. Kan banyak tuh yang bermain flying victim itu, membuat orang tertarik, membuat perhatian, empati. Ayo seolah-olah nyo membuat drama, inyo yang teraniaya, inyo yang terzolimi, dan segala macamnya lah. Itu skenario drama-drama itu yang dimainkan. Jadi aduh tuh. Lalu kemudian inna sultana la ya'dilu bi sultanihi fa huwa fir'aunun sawa. Sesungguhnya pemimpin yang tidak adil dengan pemimpinnya sama seperti Fir'aun. Jadi namun atas abui banyak itu termasuk Fir'aun. Itu adalah Fir'aun pemimpin yang tidak adil dengan kepemimpinannya, itu sama je Fir'aun. Karena Firaun itu memang inyo mendominasi, inyo menguasai, dan kemudian semuanya tunduk kainyo. Saking berkuasanya, dan kemudian lengkapnya fasilitas kesehatannya, nak do sakit-sakit, wala flu lah, medamam lah, sakit kepala lah. Pero untuk nak do terasu sakit kepala, dia nak laku do sakit kepala, tetapi nyo banyaklah pengobatan itu segala macamnya. Tapi ini nak do merasa sakit. Nah, makanya menjadi arogan, kemudian menjadi otoriter, mangko sampai inyo mendeklarasikan dirinya itu sebagai Tuhan. Makanya menyebut ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang tertinggi. Barakong gitu. Yang tidak mengakui Firaun menjadi Tuhan tuh perempuan tukang sisir itu dan tidak mengakuinya. Masyitah, perempuan yang berprofesi sebagai tukang sisir rambut putrinya, disebutkan di dalam kajian Isra Mi'raj, ketika menyikik rambut anak Firaun sikit rambut jatuh sikit jatuh terlontar dalam mulutnya. Akhirnya terjatuh ya ki'i yang Firaun jatuh lah, engkau terjerumus lah engkau Firaun. Artinya nyo menyebutkan nado ge Firaun kau berkuasa do apola nyo penong kau manusia lah banyak kau samul nyo nyo kami saja mati ge kau nyo akan adolo keterbatasannya. Mana ngata tu di tarangan di ayah itu pada anak tadi melapor kak, mana konfirmasi lu, dia interogasi, dia tertanya kapan masih tahu, wahai masih tahu, awalakah Rabbi ghairi abi, apakah engkau mempunyai Tuhan selain bapak saya? Oh yes, Rabbi wa rabbukumul Allah, Tuhan saya dan sebenarnya Tuhan bapak kamu itu sama-sama Allah, Allah yang menciptakan. Allah yang memberikan semuanya. Ada nikmat yang didapatkan oleh ayahmu sebagai raja, tidak sakit, banyak kuasa, banyak harta dan segala macamnya. Itu adalah karunia dari Allah. Itu Tuhan kita, bukan bapakmu. Bapakmu itu juga makhluk sama seperti saya. Wayoy, manggalaga dan tuang wa salamuko dihormati, durang disanjung-sanjung kiro tukang sikik rambut dia nak mengakuinya sebagai Tuhan. Adalah punya dedek. Anak tadi ke abah mengadu lah. Maka kemudian diinterogasi, dipanggil, dilakukan investigasi. Masih tahu tadi. Takak ini dipanggil dalam ruangan tertutup. Langsung tim yang melakukan interogasi langsung Firaun itu tadi.
Awalaka Rabbi ghairi. Apakah engkau punya Tuhan selain saya? Yes, na'am. Rabbi wa rabbukum Allah. Tuhan saya dan Tuhan kamu Bapak Firaun sama-sama Allah. Rajo na orang berkuasa, orang kasado, orang berpangkat oleh orang tua selalu mengakuinya sebagai Tuhan. Sementara dia masih tahu tak maka berang Firaun kata ini. Maka lahado tersebut di dalam tungkik itu bahwa yang tipologi atau contoh pemimpin yang tidak adil dengan kepemimpin itu Firaun. Jadi mengkonamu Firaun itu sendiri termasuk paling banyak ada dalam Al-Quran setelah syaitan lah. Jadi ada Nabi Musa paling banyak sampai 136 kali penyebutannya. Lalu kemudian syaitan paling banyak 89 kali. Kalau Firaun tersebut 74 kali. Ada 74 kali nama Firaun yang ada dalam Al-Quran. Ada lebih tinggi loh daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya 69 kali. Nabi Yusuf ada juga, ada loh sebanyak 58 kali. Tapi nama surah Firaun ada loh. Kalau Firaun kita buat nama surah, tapi penyebutan kisah carito tetap. Kamu kau banyak lo Firaun kau, dek karena nama Nabi Musa banyak lo. Karena dia adalah nama yang selalu bersamaan. Cik Nabi Musa, cik lain Firaun makanya tokoh yang berhadap-hadap apa namanya? Manusia makhluk yang berhadapan musuh lah. Nah, ya cik yang positifnya, cik negatifnya kan aktornya. Ada aktor pahlawan kebaikan Rasul Nabi Musa, lalu kemudian yang antagonisnya, yang lawannya, yang istilahnya kalau aktor sebaliknya yang berperan tidak baiknya adalah Firaun. Mungkin banyak lo nama Firaun lo. Kalau yang tenar itu kan benar elok benar. Ayo, dah elok benar dan elok benar itu je tu. Nah, jadi berperannya seperti itu dengan tindakan-tindakan. Lalu kemudian ada juga Qarun. Innal ghaniyya la yanfa'u bi malihi fa huwa qarunun sawa. Orang kaya nak ada bermanfaat, nak ada berguna, nak ada memberikan kontribusi dari harta itu tu Qarun. Bertambah sombong, bertambah ongih, bertambah mengkingkik perangai. Sebenarnya memang kalau menurut kaji tasawuf tu, definisi kayu itulah orang yang merasa cukup dengan yang Allah berikan. Itu sebenarnya kayu itu tadi ya. Bukan kayu di cara kuantitas, bukan secara jumlah. Ada orang kayu secara jumlah tetapi merasa kurang, itu tak kayu namanya. Tapi dia ada punya harta, tidak banyak tapi merasa cukup. Itulah yang kayu sebenarnya. Itu definisi kayu. Nah, dewa kan kalau pakai ukuran BPS, pakai ukuran World Bank, indikator kekayaan itu ya penghasilan, pendapatan. Jadi kalau orang yang berada di kemiskinan ekstrim itu adalah orang yang pendapatannya dalam satu bulan kini kalau pendapatan 500 itu 500.000 sebulan dianggap tuh adalah orang kemiskinan ekstrim. Nah, ada awak guru ngaji kadang-kadang enggak ada pakai gaji, kadang 200 itu 300 sebulannya lagi duit je. Dia banyak sekolah aja nak. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itu walaupun sekian mana dia contohnya dapat sebulan 300 yang 400 kadang makanan barih dia orang. Kemudian makan tapi lain perai. Kan ada merasa cukup nama itu. Banyak pitihnya tapi sudah membali sekali makan tu makannya 1 juta. Ikulah itulah kadang-kadang mau dibaliin yang dimakannya 3 lele ni barang kan kadang parui tu. Itu contoh-contoh memang karunia Allah Ta'ala tu. Kalau dicecali awak lah karajuna tunggang tunggi eko keluarga karajula eko semacam tu. Nah lain ya lain di surau, lain pesantren, lain mengaji ceramah. Kayu lo lain. Sanang dia. Awak nak kangkang-kangkai kalau latih-latih. Dah bisa lah awak cemburu dengan nikmat orang. Ada hutang.
Itulah contoh memang itu nang kaya tu merasa cukup, diberikan kecukupan oleh Allah Ta'ala. Aku mulailah sekolah, lah kuliah, lah kerja, king kamari barangkai subuh pulang malam ko semacam. Tapi nan orang nan tertentu yo rezeki yang Allah berikan makan, no beli dah. Aduh dia nama dia. Hanya misalnya menabung tu lebih rumah. Kemudian misalnya menabung beli oto. Nah, misalnya cemburu bisa jadi oto lebih ancak lah dari awal ni. Awal lagi kubat naik. Itulah namanya karunia Allah Ta'ala. Kalau Allah memberikan kemuliaan, Allah memberikan rezeki, tak dulu melalui jalur-jalur yang alur-alur logika nanti anu saja. Itu merasa cukup. Jadi kalau si Qarun, Qarun itu tu. Ada dia kayu banyak piti tapi nado berkontribusi dia kayu itu kan ada balabiah, ada lo kemudian hak orang di dalam. Lalu kemudian aku yang mendalamnya innal fakir la yasbiru ala fakrihi fa huwa qalbun sawa. Ada orang fakir, orang kurang mampu tapi tidak sabar dengan kefakirannya. Bisa nyo gadaikan nyo akidah dan segala macamnya itu sama seperti wow. Wow kan nyo patuh ini kalau ada tulang nama dia, ada dia tulang sia nama dia. Jadi betul. Itu nak pragmatis tu, hati-hati kini orang kapal kada. Mereka ada dia ka mereka sasoi itu lah nonya sekali. Hati-hati dan tegadai orang apa macam cara Ya itu makanya jangan teriming dengan itu. Maka edukasi pendidikan politik tu para luyo. Wah memilih pemimpin dah kok dia lah tu ya. Kalau ada iya, itu nak kan kecil awak nak lama dah awak ya gitu. Awak nak lewat mana lah menikmati tu segala macam kan dekat tu. Jadi makanya kalau dalam fatwa MUI lah do fatwa MUI terkait dengan nama money politik nama itu. Yang iming-iming yang termasuk dengan sesuatu yang ada modus politik dalamnya. Orang tu kan sedekah mah kecil sedekah yang kaitannya dengan politik dan pandang tu mau pupe mau ciraco itu mah aduh nan anu mah sudah dia gihe la pihak surau kerana tak pilih di minta la pihak dia Nyo kan itu loh mainnya. Makanya dalam praktek kehidupan muamalah ko banyak kai-bakai orang kan ada namanya Machiavellis itu tokoh politik menghalalkan segala cara. Jalan makasui sampai pinta mulia je. Baan nang kanulah nan jalan caro-caro tu bekola pokoknya tujuannya tercapai kan kata nak tentu dia proses. Sementara dalam praktek muamalah tu proses. Mengkoi dalam proses tu pernikahan tu kan proses tu je. Yang membuat halal hubungan laki-laki dan perempuan tu kan melalui sebuah proses akad itu. Ada ijab kabul, kemudian ada saksi, ada mahar, kemudian ada wali. Kan prosesnya tu je tu. Kalau itu kan sebentar je tu. Kalau kabau je jawi kan ada kita kata tu. Kabau je jawi dia langsung aja. Itu beda kalau manusia diatur muamalah itu. Pakai simbol-simbol proses itu dalam bertransaksi bermuamalah ya melalui akad itu tadi. Terjadi pemindahan kepemilikan itu ketika sudah terjadi sebuah akad. Itu gitu. Kamu apa ya cerita cerita ceritanya adalah tentang rasul-rasul Allah. Ada yang kisah mereka diceritakan, disebutkan, dan ada juga yang tidak diceritakan. Banyak. Jadi ada dalam tafsir Jalalain itu samania alafi nabiin. Jadi ada 8.000 hampir 1.000 dari Bani Israel. Kan ada juga yang viral yang terkenal dalam Al-Quran, dalam tafsir dia sebutkan ada tentang Uzair. Kan ada Uzair yang termasuk dan nyopai ke satu kampung itu tenggelam dan kemudian hancur habis
Lalu kemudian diceliak kampung muncul terkait bertanya bahwa cara dia Tuhan menghidupkan yang sudah mati. Jadi suruhannya buruang aja di sai-sai pisah-pisah ke bukit-bukit dagingnya di pertabungan Allah Taala bisa. Jadi kalaulah memulangkan segala sesuatunya kepada Allah Taala, semuanya akan bisa mudah bagi Allah Taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai awak minta tolong, awak sembah Allah, hanya Allah yang awak sembah, dan hanya kepada Allah landasan awak, dasar awak meminta pertolongan. Meminta ke manusia kau sebagai upaya awak lah bermuamalah ikhtiar ke manusia. Tapi nama dia rezeki menetapkan segalanya adalah Allah. Bobe awak ke dokter, dokter punya kompetensi untuk mengobati, tapi soal menyembuhkan tidak pernah ada jaminan dari dokter. Ada nak dokter tu berakal jawab dan jamin dalam jangka waktu sekian itu sembuh. Itu kan hanya bermain promosi gitu. Berdasarkan pengalaman biasanya setelah itu cegah tu. Tapi kan tak bisa terukur. Memang pelayan awak manusia kau ada yang bersifat yang abstrak, nak ada kewenangan jaminan awak. Tapi kalau SOP pelayanan, contohnya pelayanan sore dalam jangka waktu sekian bisa selesai. Itu kan ada lo SOP, ada undang-undang pelayanan publik nomor 25 tahun 2009, diberikan lo batasan waktu belum prosesnya. Ada aspeknya time bond namanya. Jadi mengarah satu tu ada target penyelesaian waktu. Tapi kalau menjamin orang kau cegah, menjamin orang kau kayu dan lagi pelatihan kau kini langsung menjadi pengusaha sekali, bisa kayu sekali, tidak lo bisa. Bakar joko kini, mengalih kau kini tajua sekali, tidak bisa. Itu dinamika pasar nama. Balo kebutuhan orang, balo permintaan dan segala macam. Nah, wa kalamallahu Musa taklima. Jadi disebutkan pula di akhir ayatnya, Allah berkalam dengan Musa sempurna kalam asli bila wasitatin, tanpa wasilah, tanpa perantara. Dialog Nabi Musa dengan Allah Ta'ala sampai dialog itu minta diperlihatkannya Allah Ta'ala ketika beliau bermunajat di Bukit Sinai atau Tur Sinina. Itu disebutkan ulang tambahlah nama Nabi Musa. Dulu nama penyebutan nama Musa itu paling banyak. Karena memang Nabi Musa punya kisah-kisah yang bagus. Pertama cerita tentang Nabi Nuh. Mana lu selesai cerita Nabi Nuh tadi waktu tu disebut boleh banyaknya Nabi. Kalau Nabi Musa yang musuh yang dihadapinya itu tadi adalah si Firaun. Dimulai dari kisah pemeriksaan setiap rumah. Kalau lahir anak laki-laki, akan dibunuh. Kalau sama Zahiliyah, Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir, yang ada adalah padusi dibunuh diduit karena dianggap padusi menjadi beban, kemudian malu, membuat sial produksi kalau dia nak produksi rumah sial bisnis itu mitos budaya mereka dalam praktek bisnisnya. Kalau ada anak produksi gagal, mengkoi dibunuh anak produksi kau idu karena pembawa sial produksi kau kece orang jadi lihat jadi dipotonglah kecil kau contohku produksi kau pembawa sial je. Itu mitos kayak orang jahiliyah. Tapi sama Nabi Musa kok kan punya instrumen kelengkapan pemerintahannya tuh ada dewan penasehat yang memberikan pertimbangan. Ada lo tukang tanung yang bisa memprediksi ramalan-ramalan apa yang akan terjadi berikutnya. Dalam mimpi dari si Perhongko bermimpi mimpinya kau konsultasian ke
tim dewan penasehat atau dewan pertimbangan tim pres, dewan pertimbangan perahu lah. Aku sebagai presiden rajo kekuasaannya, dia sampaikan, wahai Musa, setelah menganalisis dari mimpi kamu itu, lalu kemudian akan ada kemungkinan lahir anak dari wanita-wanita Kipti ataupun apa itu yang penyebutan bangsa dari Israel lah, Bani Israel, bahwa akan lahir anak laki-laki yang akan mengancam kerajaanmu, yang akan mengancam kekuasaanmu, yang akan mengganggu stabilitas negara yang kamu pimpin. Jadi apa yang harus dilakukan? Muncullah ahli perencanaan, muncullah ahli strategi. Jadi banyak pakar-pakar. Kalau itu apa yang harus dilakukan? Ba antisipasinya, ba mitigasinya. Hebat pertimbang. Carwe memintih sebelum anyui, cerita kabar seorang ingin sebelum kandai, sebelumnya nanti lahir akan menjadi ancaman dewa. Carwe dirazia setiap perempuan yang mengandung. Jadi semua perempuan yang hamil itulah disensus, didata sudah by name by address. Dibuatlah petugas sensus. Digajilah petugas sensus, dia giahlah baju je. Disensuslah masyarakat yang hamil atau yang berpotensi hamil. Korang baru-baru kok dokumen. Lah dapat laporan sekali, lalu kemudian dari data itu dibagilah petugas-petugasnya. Jadi tentara itu by name by address dari wanita yang hamil diutus. Pasukan-pasukannya mengawal siang, malam, pagi, sore. Supaya jangan keluar sebelum lah. Kalau lagi ada langsung dibunuh diri. Memang kau polisi dia duit, kau laki-laki dibunuh. Karena dalam rekomendasi, jadi ada rekomendasi dewan pertimbangannya tuh yang akan mengancam kekuasaan kamu itu adalah laki-laki. Maka anak laki-laki itu yang lahir langsung dibunuh. Kan tak tahu ada siapa orangnya, tapi yang pasti berdasarkan penafsiran atau takwil dari mimpi itu dari anak laki-laki. Kau dibunuh rekomendasi itu. Tapi ternyata ya memang mengkarajo manusia kau ndak ada je dan bisa kami kesadoe. Mengko jam baharok tuntas lo kesadoe itu. Nam mengancam kerajaannya tu mana selamai. Nabi Musa Hindu hebat lo lah Hindu Nabi Musa kau berstrategi. Orang menjagoi kau segala macam. Aduh cara dia. Aduh terkelabui je lah. Jadi takah dalam film-film tu. Nama tu menentu tak kalau kemudian ada latihan di servis lah namanya. Kau dia giah kue, dia giah minuman. Lagi Nabi Musa, dia nyui Nabi Musa kau di Hindu kau dia giah lah tando namanya, dia giah lah simbol tertentu. Dia nyui ke Sungai Nil. Atas izin Allah Ta'ala. Nah Nabi Musa kecil itu, dia nyui angka Sungai Nil. Nama PS ya, bini lo deh si perahu. Yo bana nan ditakuti tu bana nanti buka istana. Selalu dampak deh Aisyah. Jadi Asia lah yang kemudian menemukan Nabi Musa di Sungai Nil ya, tentulah skenario Allah Ta'ala. Dapat digendong aja deh, inyo ndak lo barana. Lalu kemudian wanita yang soleh, yang solehah, yang paling hebat tuh, itulah Asia tadi. Kemudian ditemukan Nabi Musa, digendong Nabi Musa, dinyul punya anak lain, dibawa masuk ke dalam. Dan Firaun kau tadi mencari anak kau laki-laki langsung kan bunuh aja gitu. Tapi saya nanti lo manun rumah, kalau rumah kau lah ala tak boleh, tak keyok sekali ini.
Akhirnya tidak bisa lo Firaun kau tadi mengeksekusi rencana-rencana. Padahal tampil lain kan sadoi dibunuh dirazia dan segala macam dan mengancam istana sendiri, kerajaan sendiri, tipu kau hati-hati ya wak. Orang nawak takut itu benar kadang-kadang nyo di tempat awak. Jadi namanya ala namanya jangan terlalu takut itu benar. Ada bahasa salahana sadoi kiroe ndak disangko-sangko barang tu benar di tempat di sini. Itu mah kasusnya cerita Nabi Musa. Lalu kemudian digendong apa nama celi anak ketek tu gemas. Sayang kuado, sangat manusiawi. Lupa dengan misi yang tadi. Digendong Nabi Musa. Cubalah jo kecil siang kau. Nak sana jo cili anak kau ayolah digendong Dia gang dia lo lah jangkui perawan kau tadi. Kenek dia nama anak bayi lah nama tu magapai-gapai je mat. Jangkui nanti. Dia lah terpakai je perawan. Oh berang periko je kiroi kau mat. Lah ada feeling perawan kau sebenarnya. Aiko je kau mah nang kamanu menghancurkan kekuasaan awak. Lah mulai do tanu-tanu kau mat. Lah ada feeling dari perawan kau sendiri. Kai kan dibunuh Tapi kan orang rumah kau mengecek lah. Nado kau tu jo kan kene rumah jo mah tentu deh tu jo kalau wak kasuah kau tentu jo patuh je kau. Nado situ ikut kan macam mah. Ada jadi dek pendekatan dari Aisyah kau. Dia buat semacam simulasi, dia buat semacam apa namanya pembuktian. Tandanya ketek lo barakah lai. Cubalah disuruhnya merangkak. Dibuat pilihan ada roti cek do baru cek makan pilih aja. Oh kiroe dan dipilih adalah ndak roti baru amang kota kelong lidah itu tadi. Berarti kan benar bahwanya masih kecil dan tentu malu tentu deh bahwa Iko akan mengalahkan kekuasaan Raju nak itulah contohnya. Jadi banyak kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang kehidupan Nabi Musa alaihissalam, lalu kemudian berhadapan dengan Fir'aun yang mungkin seluruh dunia sejarah Fir'aun kau dalam banyak kitab-kitab suci agama-agama yang lain juga pun menceritakan tentang Fir'aun. Jadi wa kalamallahu Musa taklima. Jadi Musa kau diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara. Mengko sampai kisah banyak kisah itu periode-periode. Habis lo cerita aja Firaun, ada lo cerita tentang Ba'anyo bermunajat, balo kemudian dengan Nabi Harun, balo umatnya, balo si Samiri, balo Ijil kau unta kecil yang kemudian disembah oleh umatnya melalui provokasi dakwah dari Samiri. Lalu kemudian balo perseteruannya dengan Nabi Harun dalam pola pelayanan terhadap umat. Balo kemudian ini dengan kisahnya dengan Nabi Khidir. Banyak episode, banyak penggalan-penggalan sejarah. Kalau dibaca runun anunya, memang banyak kisahnya kau pakai periode-periode. Kalau dalam taka film tu, iko lah salah selo cie episode, lailo aktor berikut elai. Laino berikutnya laino lah. Jadi banyak tema-tema yang terkait dengan kisah perjalanan Nabi Musa yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran. Maka disebutkan Nabi Musa kolah namanya sampai 136 kali yang paling banyak namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi banyak rasul yang dikisahkan dan banyak pula yang tidak diceritakan. Ini menunjukkan bahwa ada pilihan-pilihan tertentu yang ada di antara Nabi Allah yang kemudian jadi rasul, yang rasul itu kemudian ada yang disebutkan dalam Al-Quran, kemudian di antara rasul itu ada yang ulul azmi, kemudian di dalam ulul azmi itu ada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mulia, puncak dari semuanya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, harilah zaman Nabi itulah kira-kira ayat yang kita baca surah An-Nisa ayat 160. Semoga kita menjadi makhluk pembelajar, bisa mengambil iktibar
dan bisa mencontoh yang baik kemudian meninggalkan yang tidak baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.